Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita kuliah bimbingan skripsi. Pada saat ini kita kuliahnya dengan classroom karena dosen mau rapat, ya. Kita rapat untuk persiapan akreditasi, sehingga kuliah saat ini kita memakai classroom. Tidak mengurangi semangat yang ada, ya. Kita buka ini, ya. Jadi pendekatan dan jenis penelitian. Alhamdulillah kita kemarin sudah kuliah tatap muka, ketemu langsung. Yang selama ini kita hanya lewat online. Kemarin sudah bisa langsung. Saat ini mestinya kita memakai Google Meet, karena ada rapat maka kita pakai classroom lagi. Dibuka semuanya, dicari pendekatan dan jenis penelitian, ya. Jadi kita nanti akan membuat itu yang namanya pendekatan dan jenis penelitian, ya. Kalau pendekatan dalam metodologi itu terfokus pada bagaimana peneliti berada di kancah lapangan, itu pendekatan, ya. Kalau jenis penelitian adalah merupakan bentuk penelitian yang dilakukan. Itu. Jadi kalau pendekatan terfokus pada bagaimana peneliti berada di kancah, berada di lokasi, ya, sedangkan jenis penelitian, jenis merupakan, ya, bentuk penelitian yang dilakukan. Jadi dengan demikian maka pendekatan mengarah pada prakteknya, sedangkan jenis itu mengarah pada teorinya. Jadi begini, jadi pendekatan ini adalah kamu nanti berkiprah di lapangan, di lokasi. Ini kalau kalian ini adalah dengan melalui field research atau penelitian lokasi, penelitian lapangan. Tapi kalau yang bentuk library research, maka bagaimana kalian ini mengumpulkan buku-buku, ya, mengumpulkan buku-buku terkait dengan judul yang kalian tulis. Ini kalau library, ya. Jadi sama-sama. Jadi bukan berarti kalau library riset itu tidak ada kegiatan di lapangan, tidak. Tetap untuk library riset atau penelitian kepustakaan, pemikiran-pemikiran para tokoh, itu kita tetap bagaimana pendekatan itu adalah merupakan kegiatan-kegiatanmu untuk mengumpulkan buku-buku referensi, ya, itu seperti itu. Itu kalau pendekatan, ya. Kalau jenis penelitian itu mengarah pada kamu ini penelitianmu, skripsinya itu nanti modelnya bagaimana sih, ya. Ini yang merupakan jenis penelitian, ya. Jadi mengarah pada teori bagaimana penelitianmu nanti itu mengarah kemana, modelnya bagaimana, itu adalah jenis penelitian, ya. Ini contoh, ini ada saya berikan contoh ini. Contoh skripsi mahasiswa kakak-kakakmu ini, ya. Jadi yang sering saya beri contoh di sini adalah penelitiannya Hafaz ini tentang pengajian taklim, ya, tentang taklimul muta'alim dan akhlaknya mahasiswa itu. Contohnya begini. Dalam skripsi ini, ya, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif,
ya. Deskriptif itu adalah mendeskripsikan, menjabarkan, menerangkan. Ya, deskriptif, kualitatif. Ya, deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk mengukur secara cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan menafsirkan data yang ada, ya. Jadi kalian mengumpulkan data itu kamu olah, ya, kamu olah kemudian kamu tafsirkan dalam sebuah narasi yang mengarah pada penelitian yang kamu susun, ya, terhadap semua peristiwa dengan menafsirkan data-data yang ada. Nah, penelitian ini lebih bersifat menjelaskan apa adanya, ya, dengan pengamatan secara langsung pada objek penelitian di lapangan, ya. Dengan demikian maka akan pulih data yang akurat dan terpercaya, ya. Itu uraian daripada uraian daripada pendekatan, ya, pendekatan. Dengan demikian penelitian ini berisi kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Ya, data tersebut mungkin berasal dari wawancara, ya, kemudian catatan di lapangan, foto yang kita kumpulkan, ya, kemudian video, kemudian dokumen sekolahan, ya, catatan memo dan dokumen-dokumen lainnya, mungkin tentang akta pendirian dan sebagainya. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menjabarkan pelaksanaan pengajaran kitab kuning di SMP Al-Asy'ari, ya. Ya, Sekar Dusun Sekar atau Agung Prigen ini seperti ini contohnya. Ini ada di yang ada di skripsi teman-temanmu, ya. Itu contoh untuk membuat pendekatan dan jenis penelitian, ya. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan ini adalah dengan mengamati dan menganalisis pelaksanaan, ya, pengajaran kitab kuning yang dilaksanakan secara intensif, baik yang dilaksanakan di sekolah formal maupun yang dilaksanakan di kegiatan ekstrakurikuler, ya. Ini di dalam uraiannya, ya. Dalam konteks sasaran penelitian, ya, bahwa untuk mengamati pelaksanaan pengajaran kitab kuningnya yang diterapkan oleh guru, ya, tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini mengingat bahwa dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya kajian terhadap situasi yang sebenarnya terjadi tanpa campur tangan peneliti. Jadi yang apa adanya, ya, itu deskripsinya, ya, deskripsinya di dalam kita menguraikan tentang pengajaran kitab kuning, ya. Dalam penelitian kualitatif ditemukan berbagai jenis penelitian, ya, yang termasuk di dalamnya adalah salah satunya itu adalah studi kasus, ya, case study, atau, ya, suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala yang kita lihat adanya yang ada di lapangan, ya. Itu. Sekarang ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari segi penelitian, ya, studi kasus ini lebih mendalam karena dia akan mengungkap kasus ini secara apa adanya dan real untuk kemudian dicarikan jalan pemecahannya. Ya, dalam penelitian ini variabel yang akan diamati adalah pelaksanaan pengajian kitab, ya, yang terfokus pada pengajaran kitab kuning yang
ya dikontribusikan terhadap kurikulum pendidikan agama Islam di SMP Al Asy'ari Al Khazini ya di Prigen ya Kabupaten Pasuruan ini yang diajarkan secara intensif ya, baik dilaksanakan di dalam program formal maupun yang program ekstrakurikuler. Dengan demikian maka di dalam pembuatan kalian terhadap pendekatan dan jenis penelitian ini adalah merupakan uraian sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, merupakan uraian. Nah, di dalam uraian-uraian inilah yang kemudian pembaca itu mengetahui atau penguji skripsi mengetahui bahwasanya pendekatan yang kamu lakukan pada saat di lapangan bagaimana ya, dan jenis penelitian yang ada itu bagaimana, yaitu seperti itu yang yang harus kalian lakukan. Jadi setengah teori setengah praktek ya dalam hal pembuatan kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat yang mengarah pada pendekatan dan jenis penelitian yang kamu lakukan. Nah, jenis penelitian ini ya, penelitianmu nanti bentuknya kualitatif atau kuantitatif dengan semua uraiannya ya, dengan semua uraiannya, uraian kualitatif kalau mungkin kualitatif, dan untuk jenis yang kualitatif ya juga merupakan penelitian yang kualitatif, atau mungkin ada penelitian library ya. Itu kita langsung menginjak pada bawahnya ya, ada apa ini, populasi sampel dan sampling ya. Kamu harus bisa membedakan ini dulu, populasi itu apa, sampel itu apa, sampling itu apa ya. Ini sekilas, nanti sekilas saya sampaikan, untuk lebih dalamnya pertemuan minggu depan. Populasi itu gini gambarannya. Populasi itu adalah keseluruhan ya, keseluruhan data yang mestinya ya, bukan akan, yang mestinya, berarti tidak, berarti yang mestinya kamu teliti itu namanya populasi. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi itu yang secara real kamu teliti. Kemudian sampling adalah metode untuk mengambil sampel ya. Jadi dari populasi kamu ambil sampel, metode mengambil sampel itulah dinamakan dengan sampling. Contoh sekarang, perhatikan betul-betul ini contoh. Jadi tidak usah disimak diktatnya, mendengarkan apa saya dulu aja ya. Begini contohnya, kita akan meneliti tentang ya kandungan bakteri yang ada di Sungai Jagir Wonokromo ya. Kenapa? Karena di Sungai Jagir Wonokromo itu airnya dibelokkan ya ke tempat penyaringan ya, ke tempat yang nanti akan disterilkan. Dari yang sudah disterilkan itu, kemudian dari air sungai yang keruh seperti itu kemudian didistribusikan menjadi air PDAM untuk dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Nah, kita akan teliti kandungan bakterinya itu sejauh mana ya. Itu idealnya berarti kita itu akan meneliti berarti seluruh sungai itu, dan itu tidak mungkin ya kan, dari hulu sampai hilir itu tidak mungkin. Nah, sehingga kita cukup mengambil sampel, kemudian kita hanya ngambil satu ciduk air di Sungai Wonokromo itu, kemudian satu ciduk atau satu gelas itu kemudian kamu bawa ke Sukovindo misalnya, seperti itu di lab. Nah, dari sampel satu gelas itu mencerminkan nanti hasilnya, mencerminkan seluruh ya, mencerminkan seluruh apa yang ada di Sungai Wonokromo, seperti itu ya. Itu jadi seluruh sungai itu namanya populasi ya. Kita ambil satu gelas itu namanya sampel ya.
Ya bukan sampel, kalau kamu kan kadang-kadang memplesetkan sampel. Kemudian metode untuk ngambil sampel namanya sampling, ya. Itu contoh lagi ya, contoh lagi di dunia penelitian. Kamu akan meneliti tentang perilaku remaja di Jawa Timur. Populasinya berarti seluruh remaja tanpa kecuali di Jawa Timur, ya, dari perbatasan dengan Jawa Tengah sampai Jawa Timur perbatasan laut, ya, semua remaja itu berarti adalah populasi. Mestinya semuanya itu kita teliti, kita wawancara sekian juta remaja yang ada di Jawa Timur, kita sebar angket, kita observasi ke mereka dan sebagainya. Populasi itu namanya. Tapi itu tidak mungkin, ya. Terus membutuhkan waktu berapa puluh tahun kalau begitu, ya kan? Akhirnya kemudian kita ngambil sampel tiap kabupaten, kita ambil remajanya sejumlah 100 misalnya, tiap kabupaten hanya 100 remaja misalnya. 100 itu pun setiap kabupaten kita pilah-pilah, ya, ada yang desa, ada yang setengah kota, ada yang kota, dan seterusnya, ya. Jadi satu kabupaten kita ambil 100, ya, kemudian kita kumpulkan untuk kita teliti, ya, tidak kita kumpulkan tapi kita coding, ya, coding kita klasifikasikan, kemudian kita semuanya peneliti menyebar, kemudian kita melakukan penelitian, itu namanya sampel. Jadi populasinya adalah seluruh remaja di Jawa Timur, ya. Sampelnya adalah tiap kabupaten kita ambil berapa itu. Cara mengambilnya itu adalah namanya sampling. Itu contoh kedua. Contoh pertama Sungai Jagir, Wonokromo. Contoh kedua tentang remaja yang ada di Jawa Timur. Contoh ketiga lebih menyempit pada nanti yang kita teliti. Contoh, kamu nanti akan meneliti di sekolah yang penduduknya sangat padat, siswanya misalnya 5.000. Lah meneliti 5.000 itu